dasarnya adalah aturan hukum yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya setiap orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan berkualitas. Selain itu, hukum kesehatan ini juga mengatur hubungan antar tenaga medis, pasien, dan fasilitas kesehatan agar pelayanan kesehatan ini bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam hukum kesehatan ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, dalam praktik pelayanan kesehatan ini juga dikenal ada istilah bioetika. Nah, bioetika itu adalah pedoman bagi tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan medis dengan tetap menghormati martabat manusia dan hak pasien. Karena itu, hukum kesehatan ini sangat penting untuk melindungi hak pasien sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dasar hukum kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia dan bioetik di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang fasilitas kesehatan, pelayanan medis, tenaga kesehatan, serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan melalui integrasi berbagai undang-undang kesehatan sebelumnya. Hak atas kesehatan juga dijamin dalam dasar hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, pengakuan terhadap kesehatan juga terdapat dalam dasar hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (ICCPR) dan ICESPR yang menegaskan setiap orang berhak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya. Dalam praktik pelayanan kesehatan, penerapan hukum juga didasarkan pada 4 prinsip bioetik. Yang pertama, mengutamakan hak pasien. Yang kedua, mementingkan kebaikan bagi pasien. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya. Dan yang terakhir, keadilan dalam pelayanan kesehatan. Di sini saya akan memberikan perbandingan sistem hukum kesehatan antara Indonesia dengan dua negara maju lainnya, yaitu Belanda dan Jepang. Kita akan melihat bagaimana tiap negara melindungi pasiennya dari sudut pandang hukum yang berbeda. Pertama, kita lihat Indonesia yang kini bertransformasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan atau Omnibus Law. Di sini hukum kesehatan kita sangat unik karena tidak bisa dilepaskan dari aspek religiositas. Bioetiknya mengutamakan prinsip beneficence atau berbuat baik. Itulah alasan mengapa euthanasia dilarang tegas karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan hak konstitusional untuk hidup. Perlindungan pasien di Indonesia diperkuat pada aspek kerahasiaan data medis dan kewajiban mediasi dalam setiap sengketa. Meskipun kita masih menghadapi tantangan budaya di mana pasien cenderung sangat patuh pada otoritas dokter, beralih ke negara Belanda yang dikenal memiliki otonomi pasien paling ekstrim di dunia melalui Medical Treatment Contracts Act (WGBO). Berbeda dengan Indonesia, Belanda adalah negara pertama yang melegalkan euthanasia melalui regulasi tahun 2001. Selama pasien mengalami penderitaan yang tak tertahankan, di sini perlindungan pasien sangat bertumpu pada transparansi dan hak penuh pasien untuk menolak tindakan medis apapun. Sistem asuransi sosial wajibnya dikelola swasta, namun di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk menjamin akuntabilitas tenaga medis. Terakhir, negara Jepang menerapkan Statutory Health Insurance System (SHIS) yang memberikan cakupan universal bagi penduduknya yang menarik. Hukum di Jepang sangat protektif terhadap keharmonisan sosial. Mereka menerapkan budaya no fault, di mana kompensasi atas cedera medis diberikan tanpa harus membuktikan kesalahan dokter secara agresif di pengadilan. Fokus utama hukum mereka saat ini adalah keselamatan pasien dan integrasi perawatan jangka panjang guna menghadapi tantangan masyarakat lanjut usia atau aging population. Perbedaan ketiganya sangat mencolok. Indonesia menitik beratkan pada nilai ketuhanan dan mediasi, Belanda pada otonomi individu dan hak penolakan medis, sedangkan Jepang pada standarisasi fasilitas dan stabilitas sosial. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan selalu beradaptasi dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan sosial masyarakatnya. Salah satunya adalah kasus WA di Jambi, di mana dalam kasus ini mendorong dilema antara penegakan hukum dan perlindungan kekerasan seksual. Remaja 15 tahun di Jambi sempat dipidana karena telah melakukan aborsi, namun oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jambi dibebaskan karena kondisi korban tersebut dan psikologis korban tersebut.
Kemudian dalam kasus ini juga mendorong penguatan regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang ruang legal aborsi tentang kesehatan dengan syarat hak tertentu. Setelah memahami kronologi kasus WA yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum kesehatan, hak asasi manusia, dan prinsip bioetika. Dari perspektif hukum kesehatan, pada dasarnya aborsi memang dilarang di Indonesia. Namun, undang-undang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Salah satunya ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Dalam kasus WA yang masih berusia 15 tahun dan merupakan korban perkosaan, kondisi kesehatan fisik dan mental korban seharusnya menjadi pertimbangan utama. Nah, dari perspektif hak asasi manusia, korban perkosaan memiliki hak atas perlindungan, kesehatan, serta pemulihan dari trauma. Karena WA masih tergolong anak, seharusnya ia mendapatkan perlindungan khusus dari negara, bukan justru mengalami kriminalisasi. Sementara itu, dari perspektif bioetika, kasus ini berkaitan dengan prinsip beneficence, yaitu bahwa tindakan dalam pelayanan kesehatan harus mengutamakan kebaikan dan keselamatan pasien. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum dan pelayanan kesehatan yang lebih berperspektif pada korban, sehingga perlindungan dan pemulihan korban benar-benar menjadi prioritas.